Okay, hello, good morning students. How are you? Hopefully you have a good condition. But remember, you have to stay at home and stay healthy. Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Mr. Yoga dengan pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Mr. Yoga. Tapi, before we study, we should pray together. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mister akan pimpin doa dan anak-anak boleh mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinan anak masing-masing. Mister akan pimpin doa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay students, after we pray, I will start learning English today. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini, kita di kelas 4 Sekolah Mutiara Bangsa. Nah sebelum Mister masuk ke topik intinya, before I discuss about the topic, I will read the learning goals first ya. Sebelum kita belajar di topik inti, Mister akan membacakan tentang tujuan pembelajaran atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah learning goals. Nah, di dalam learning goals atau tujuan pembelajaran, kita memiliki three learning goals atau 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, anak-anak bisa lihat di sini ya, di anak panahnya. Peserta didik dapat mengungkapkan waktu dalam sistem 12 jam. Or in English, students be able to express time in 12-hour system. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, lalu tujuan pembelajaran yang kedua atau second learning goals, peserta didik dapat menanyakan sebuah penjelasan ya. In English, students be able to ask an explanation ya. Explanation ini adalah sebuah penjelasan. Lalu yang terakhir, the last learning goals, peserta didik dapat mengungkapkan tanggal, bulan, dan tahun ya. Nah, in English, students be able to express dates, month, and year. Nah, semua tujuan pembelajaran ini masih membahas tentang time ya atau waktu. Nah, untuk yang pertama dan kedua itu membahas tentang waktu yang berhubungan dengan jam ya. Lalu yang ketiga ini adalah waktu yang berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, seperti itu ya untuk tujuan pembelajaran or learning goals today. Nah, selanjutnya topics ya. Nah, topik yang kita bahas yaitu adalah dua unit ya. Unit 12 and Unit 13. Unit 12, the title is What Time Is It ya. And the Unit 13, the title is When Were You Born. Di dalam unit 12 kita membahas ya atau Mister mengulangi materi minggu-minggu kemarin ya, minggu sebelum PTS. Nah, materi minggu kemarin yaitu kita sudah membahas di unit 12. Yang pertama, the first saying times using past and to ya. Mengucapkan waktu menggunakan past dan to ya. Ayo anak-anak diingat kembali tentang penggunaan past dan to di dalam jam ya. Lalu yang kedua, kita membahas lagi tentang quarter and half ya. Quarter itu apa dan half itu apa ya? Anak-anak masih ingat, quarter itu adalah seperempat dan half itu adalah setengah ya dalam jam. Lalu yang ketiga kita akan discuss about conversation about time ya, percakapan tentang waktu. Lalu yang terakhir di unit 12 kita akan membaca paragraf ya yang berhubungan dengan time. Read paragraph. And unit 13 the title is When Were You Born ya. Unit 13 judulnya adalah Kapan Kamu Lahir ya. Born ini adalah lahir. Nah, di unit 13 we have second topics ya. We have two topics. Kita punya dua topik ya. Yang pertama kita akan membahas dates ya, yang artinya tanggal, month, bulan, and year dan tahun.
Lalu yang kedua, kita juga akan membahas conversation ya, atau percakapan tentang tanggal. Conversation about dates. Nah, itu adalah topik kita hari ini. Nah, yang pertama kita mengulang kembali di unit 12 ya. The title is What time is it? Masih ingat artinya apa? Ya, jam berapa sekarang. Nah, untuk itu anak-anak bisa membuka buku paketnya on page 113 ya, halaman 113. Nah, jika sudah, maka tampilan bukunya di halaman 113 itu seperti ini ya. Nah, di sini ada percakapan dan gambar ya. There are conversation and picture. Ada anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan bertanya, could you tell me what time it is? Is it ya yang benar? Could you tell me what time is it? Yes, it's 7 o'clock. Nah, di sini ada dua anak yang menanyakan atau yang bercakap-cakap tentang waktu ya. Bisakah kamu katakan padaku jam berapa sekarang? Ya, sekarang pukul 7 ya, pukul 7 tepat ya. Nah, gambar jamnya ada di belakang mereka ya, pukul 7.12 atau it's 7 o'clock ya, 7 tepat, 7.00. Nah, itu untuk unit 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang pertama ya. Di sini Mister mengingatkan kembali saying times using past and to ya, mengucapkan waktu menggunakan past and to. Nah, di sini anak-anak, you may open your book page 117 ya. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 117. Saying times using past and to. Nah, anak-anak ingat ya. Kita lihat ke gambar dulu ya. Take a look take a look the picture ya. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Past ya. Past itu sebelah kanan dan to sebelah kiri. Nah, past itu untuk di menit sebelah kanan ya, menit 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 ya. Sedangkan to itu di sebelah kiri ya, untuk menit di sebelah kiri. 35, 40, 45, 50, 55 itu menggunakan to ya. Yang kuning itu pas, yang merah itu to ya. Nah, langsung saja kita lihat contohnya ya. Jam 4.10 ya, jam 4 lewat 10 menit ya. Nah, 10 itu ada di menit pas atau to ya. Tadi Mister sudah ucapkan 10 ada di menit pas ya, atau di yellow area, area kuning. Nah, di sini 5, 10, 15, 20, 25 ya, 30. Nah, 10 kan berarti ada di sini ya, jam 4 lewat 10 ya. Jarum pendeknya ke angka 4, jarum panjangnya ke angka 10 ya. Berarti bagaimana kita mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya? It is 10 past 4 ya. Berarti menitnya dulu yang dibaca ya. 10, 10 past 4 ya. 10 lalu ucapkan pasnya. Lalu jamnya jam berapa? Jam 4. Jadi past 4 ya. It is 10 past 4 ya. Nah, itu untuk penggunaan past ya, using past. Lalu yang using to atau used to if the minute is in red area. Ini red ya, meskipun warnanya agak orange. Nah, di sini ya, kita lihat contohnya ya. Tadi ingat ya, kalau to mulai dari 35 ya, berarti 31, 35 di sini 40, 45, 50, 55 ya. 59. Nah, ini untuk area merah atau area to. Contohnya 450 ya. It is 10 to 5 ya. Nah, menitnya. Kenapa bukan it is 50 tapi di sini it is 10 ya? Karena untuk menuju jam ini kan jam 4 lewat 50 ya. Nah, setelah jam 4 itu jam 5 ya. Nah, berapa menit lagi ke jam 5 ya? Berarti 50 di sini ya. 50 di sini. 50 ke 55 itu 5 menit ya. Terus 55 ke 60 itu 10 menit. Nah, berarti kalau jarum panjangnya sudah ke angka 12 ini, berarti
dia jam 5 ya. Makanya di sini ditulisnya 5 bukan 4 ya. Berarti it is 10 to 5 ya. 10 menit lagi jam 5 atau jam 5 kurang 10 menit ya. Nah, membacanya seperti itu ya. Berarti di sini 50 ya, 50 55 00 atau menit 60 ya. Berarti berapa menit menuju jam 5? Yaitu 10 menit ya. 50 ke 55 5 menit, 55 ke 00 atau 60 5 menit ya. 5 menit tambah 5 menit menjadi 10 menit ya. 10 menit menuju jam 5 ya, atau jam 5 kurang 10 menit. Nah, seperti itu ya membacanya. Nah, itu adalah past and to. Mister hanya remind ya, mengingatkan kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke quarter and half ya. Quarter ya, seperti kemarin Mister sudah jelaskan quarter itu artinya seperempat. Nah, quarter digunakan ketika jarum panjang menunjukkan angka 3 dan 9 ya. Diingat-ingat. Kalau jarum panjangnya ya yang Mister tunjuk ini adalah jarum panjang. Jarum panjangnya menunjukkan angka 3 dan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 9, itu otomatis penyebutannya menit quarter ya atau seperempat ya. Nah, angka 3 berarti menit 15 ya. 15 ya. 5 angka 1 itu menitnya menit 5 ya. 5. Lalu angka 2 10 15 ya. Angka 3 15. Berarti angka 3 berarti menit 15. Lalu angka 9 berarti menit 45 ya. Ya, kita hitung aja dari sini ya. 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Benar ya? Ingat-ingat angka 1 menit 5 ya. Kita mulai dari angka 1 yaitu menit 5. Semuanya dijumlah 5 ya. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20. 20 tambah 5 25. 25 tambah 5 30. 30 tambah 5 35. 35 tambah 5 40. 40 tambah 5 45 ya. Berarti menit angka 9 ini di menit 45. Nah, kita lihat contohnya ya. Setelah kita memahami menit-menit ini ya atau jarum panjang, kita lihat contoh for example. Jam 1.15 ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kita di sini menggunakan quarter ya. At quarter past 1 ya. Nah, jam 1.15 pertama kita lihat menitnya terlebih dahulu ya. Menitnya. Nah, menitnya ternyata menit 15 itu di angka 3 ya, di angka 3. Nah, diingat lagi pas dan to tadi ya. Pas dan to ya. Pas dan to. Nah, kita garis tengah sini kita bagi dua. Nah, pas itu tadi di sebelah kanan dan to itu di sebelah kiri. Nah, kalau di sini jam 1.15 berarti dia masuk ke area pas atau ke area to ya. Berarti dia masuk ke area pas ya, karena dia di menitnya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Berarti at quarter, diingat-ingat ya, karena jarum panjangnya ke angka 3, berarti at quarter past 1 ya. Nah, at quarter past 1 ya, karena jarum panjangnya di area pas ya, at quarter past 1. Selanjutnya jam 11.15 ya, at quarter past 11 ya. Nah, 15 itu berarti angka 3 ya. Ada di angka 3, menit 15 berarti di angka 3. Lalu at quarter ya, karena dia 15 langsung tulis saja at quarter past 11. Nah, kenapa menggunakan pas? Karena dia di area pas ya. Angka 3 ini di area pas. Menit 15 itu di area pas. Pas jam berapa? Jam 11, 11 ya. Berarti yang ditulis menitnya terlebih dahulu. Nah, sekarang jam 1.45 ya. At quarter ya. Lihat lagi 45 itu adalah quarter ya. Langsung tulis at quarter to 2 ya. Masih ingat kenapa di sini tidak ditulis 1, ditulisnya 2 ya? Karena 15 menit lagi jam 2 ya. Jam 2, jam 1
Lihat sini ya, jam 1.45. Nah, 15 menit lagi dia sudah masuk ke jam 2 ya. Jadi ditulisnya at quarter to. To itu artinya menuju, menuju jam 2 ya. Lalu jam 8.45 ya. Jam 8.45. Nah, diingat-ingat ya, karena di sini 45 langsung tulis at quarter ya. Nah, 45 itu ada di area to ya. Berarti langsung tulis to 9 ya, bukan to 8 ya, tapi to 9 karena 15 menit lagi menuju jam 9 ya, atau jam 9 kurang 15. Nah, seperti itu untuk quarter ya, atau seperempat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke half ya. Half itu artinya setengah ya. Half digunakan ketika jarum panjang menunjukkan angka 6. Angka 6 berarti menit 30 ya. Jadi ingat-ingat, kalau jarum panjangnya ke angka 6, ke angka 6 itu langsung half ya, setengah artinya. Contohnya, jam 10.30 at half past 10 ya. Jam 4.30, setengah 5 at half past 4 ya. Half lebih gampang ya, karena dia hanya menunjukkan di angka 6 ya, atau menit 30. Nah, seperti itu ya, quarter and half. Selanjutnya conversation about time ya. Percakapan tentang waktu. Nah, di sini Mister ada dua percakapan ya, student A, student B, student A dan student B, 1 and 2. Nah, percakapan yang pertama kita lihat yang ini menanyakan tentang jam berapa sekarang. Nah, kita bisa mengucapkan what time is it? Nah, lalu student B menjawab it is a quarter 9. Ayo, jam berapa? It is quarter 9 berarti jam 8.45 ya, atau jam 9 kurang 15 menit ya, jam 8.45. Oke. Nah, lalu percakapan yang kedua, conversation 2, student A mengucapkan what time do you have dinner? Student B say I have dinner at 7 o'clock in the evening. In the evening. But sometimes I have dinner at a quarter to 7 ya. Saya makan malam pukul 7 tepat di sore hari atau masuk malam ya. Tetapi terkadang saya makan malam pukul 8 kurang 15 menit. I have dinner at a quarter to 7. Pukul 6.45 ya, atau jam 7 kurang 15 menit. Nah, itu untuk percakapan tentang waktu. Nah, selanjutnya kita membaca paragraf ya, read paragraf. Nah, di sini anak-anak bisa membuka bukunya page 119 ya, halaman 119 ya. Nah, di sini kalau sudah maka tampilannya seperti ini ya. Di sini hari Sunday ya, hari Minggu. 4.30 wake up, bangun. 5.45 take a bath. At 7 o'clock take a walk. At 8 o'clock have breakfast. At 9:30 clean room. At 12 have lunch. Lalu 1:45 take a nap. 3:15 play football. At 6 o'clock take a bath. At 7 o'clock have dinner. 7:15 study. And 9:30 go to bed. Ya, nah ini sepertinya jadwal harian ya, atau aktivitas sehari-hari, daily activity di hari Minggu ya. This is my agenda on Sunday ya. Ini adalah agendaku di hari Minggu. I usually wake up at 4:30 ya. Saya biasanya bangun pukul 4.30 ya, atau setengah 5. I take a bath at a quarter to 6 in the morning. Saya mandi pukul 5.45 atau jam 6 kurang 15 menit di pagi hari. On Sundays, di hari Minggu, I always take a walk at 7 o'clock. Saya selalu pergi berjalan ya, atau jogging ya, pukul 7 pagi ya, jalan santai. I have breakfast at 8 o'clock. Saya sarapan pukul 8 ya. Have breakfastnya pukul 8 ya, bisa dilihat di jadwalnya sini ya. Lalu I clean my room at
9 ya. Saya membersihkan ruanganku pukul 9 ya. Pukul 9.30. Nah, 9.30 ya. I have lunch at 12 o'clock. Saya makan siang pukul 12 tepat. I sometimes take a nap at a quarter to 2 ya. Saya terkadang tidur siang atau tidur sejenak pukul 1.45 ya, atau jam 2 kurang 15 menit. I play football at a quarter past 3. Saya bermain sepak bola pukul 3.15 ya. Lalu I take a bath at 6 o'clock. Saya mandi pukul 6 tepat ya. I have dinner at 7 o'clock. Saya makan malam pukul 7 tepat. I study at a quarter past 7. Saya belajar pukul 7.15 menit ya, pukul 7:15 menit. On Sundays, I often go to bed at 9:30. Di hari Minggu, saya sering tidur ya, tidur atau pergi tidur di pukul 9.30. Nah, itu kita membaca paragraf berdasarkan jadwal harian di hari Minggu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke unit 13. When were you born? Page 123 or page 123. Oke. When were you born yang berarti adalah kapan kamu lahir. Nah, jika sudah membuka halaman 123, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada percakapan ya. When were you born, Andi? I was born on the 10th of April 2005 ya. Kapan kamu lahir, Andi? Saya lahir tanggal 10 April 2005 ya. Nah, jadi Andi ulang tahunnya tanggal 10 bulan April di tahun 2005. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah kita membahas tentang tahun ya, atau dalam bahasa Inggrisnya year. Artinya tahun. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku paketnya page 124 ya, halaman 124. Nah, 1977 dalam bahasa Inggrisnya kita cukup mengucapkan 1977 ya, nggak perlu 1977 ya. Langsung saja ya, 1977 ya. 1977 ya. Oke, nah kalau 1970 berarti 1970, 1975 berarti 1975. 1987 berarti 1987 ya. 19 itu 19 ya. 1987 1987. 1980 1980. 1985 1985. 1997 1997. 1990 1990. 1995 1995. 2007 2007 ya, boleh pakai N ya. 2000 dan 7 2007. 2000 2000, 2012 2012 ya. Ini cara membaca tahun ya. Hanya kalau dia lahir di tahun 19-an, anak-anak cukup mengucapkannya 19 ya, nggak perlu 1900 sekian ya. 19. Nah, selanjutnya kita mempelajari months and dates ya, bulan dan tanggal. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membuka di halaman selanjutnya page 105. Page 125 ya, halaman 125. Nah, di sini kita akan diperlihatkan tentang nama-nama bulan dalam bahasa Inggris ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December ya. Ini adalah nama-nama bulan dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini tentunya sudah dipelajari ya di kelas-kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, Mister jelaskan sedikit. Dalam bahasa Indonesia tanggal 1 itu ya tanggal 1. Cuman kalau dalam bahasa Inggris
tanggal 1 itu first ya. First ini pertama ya. Misalnya tanggal 1 bulan Mei ya. Berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya tanggal 1 bulan Mei. Nah, dalam bahasa Inggrisnya first ya of May ya. First of May. Tanggal 1 bulan Mei. Kalau untuk tanggal 1 first first ini artinya pertama ya, bukan tanggal 1 yang artinya pertama. Berarti hari pertama di bulan Mei. First of May. Lalu second yang artinya kedua ya. Nah, maksudnya tanggal kedua ya, tanggal 2. Second. Lalu ketiga artinya third ya, keempat fourth, kelima fifth, keenam sixth, ketujuh seventh, kedelapan eighth, kesembilan ninth, ke-10 tenth ya. Nah, ini adalah jadi kalau tanggal dalam bahasa Inggris kita mengucapkan urutannya ya. Misalnya tanggal 7 Januari ya. 7 Januari berarti 7 of January ya, seperti itu ya cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya 11 hanya ditambahkan TH ya setelah 4. Nah, kalau untuk tanggal 4 seterusnya tambahkan TH semua ya. TH, TH, TH semua. Kecuali 1, 2, 3, first, second, third ya. Nah, itu anak-anak perhatikan ya untuk penambahan TH-nya. Nah, itu untuk pembacaan bulan dan tanggal. Nah, langsung saja kita lihat di dalam percakapan sehari-hari. Nah, di sini ada percakapan tentang tanggal ya. Conversation about dates ya. Percakapan yang sering muncul yaitu ketika kita ditanyakan ulang tahun ya. Nah, di sini Mister sudah kasih contoh percakapan ya, conversation between Sony and Clara ya. Percakapan antara Sony dan Clara ya. When is your birthday ya, sering terjadi kapan kamu ulang tahun ya, kapan ulang tahunmu ya. Nah, kalau anak-anak ditanya seperti itu, anak-anak bisa menjawabnya misalnya ulang tahunnya tanggal 3 bulan 7 tahun 2012 ya. It is on the 3rd ya. 3 tadi kan third ya. Nah, kita lihat lagi. 3 itu third, tanggal 3. On the 3rd bulannya bulan Juli. It is on the 3rd of July 2012 ya. Tanggal 3 bulan Juli tahun 2012 2012 ya. Nah, seperti itu ya. It is on the 3rd of July 2012 ya. Tanggal 3 bulan 7 tahun 2012. Nah, seperti itu untuk percakapan mengenai tanggal ya. Nah, jadi anak-anak harus ingat ya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, di dalam bulan paling tinggi tanggal 31. Lalu bulannya juga January, February until December. Nah, lalu tahunnya. Oke, next selanjutnya kita ada di penghujung materi hari ini ya. Mister memberikan conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi hari ini ya, tadi kita sudah mempelajari tentang times ya. Semua ini berhubungan time ya, waktu. Nah, hanya saja yang unit 12 ya, itu lebih ke jam ya. Past and to, quarter and half, conversation about time and read paragraph ya. Tadi kita juga sudah membahas past and to ya. Past itu di sebelah kanan, to di sebelah kiri ya. Jadi jam, anak-anak ingat ya, gambar jam lingkaran dibagi menjadi dua, past sebelah kanan dan to sebelah kiri. Lalu quarter and half ya, seperempat dan setengah. Conversation about time, percakapan tentang waktu. Read paragraph ya, kita tadi sudah membaca paragraf mengenai daily activity on Sunday ya, aktivitas sehari di hari Minggu. Lalu dates, tanggal, dates, months, and year, tanggal, bulan, dan tahun dalam pengucapan bahasa Inggris. Conversation about dates. Nah, jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita berhubungan dengan time ya. Mister sambungkan dengan materi kemarin karena masih berhubungan dengan waktu ya. Waktu jam dan waktu tanggal. Nah, itu saja yang Mister ajarkan hari ini. Mister, untuk pelajaran bahasa Inggris kita sudah selesai. Mister ucapkan terima kasih, thank you, and
Oke, after we study, ya setelah kita belajar, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Nah, anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oke, Mister akan pimpin doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.